buatan lain kan gitu. Semua tinta merah yang saya baca tidak ada satu dalil pun yang berbicara tentang Katolik. Dari ucapan Yesus ya, dari mulut Yesus. Saya melihat malah Anda Katolik tahu ini. pilar iman orang Katolik itu ada berapa? Saya bukan Katolik, Bang. Saya berkata tentang pilar ucapan Yesus tinta merah. Dan saya melihat Tidak, bahwa Katolik ini sebelum lahir sampai ke dari situ, ajaran Paulus aja. sebelum sampai ke situ, Anda perlu tahu dulu pilar iman orang Katolik itu ada berapa? Saya bukan Katolik, abangku. Saya Muslim. Yang saya tahu, Yesus menyerukan kepada kaumnya Bani Israel untuk mengimaninya sebagai rasul, utusan Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Bukan untuk Katolik. Itu kan pandangan Orang, kamu. saudara, orang Roma yang hidup sesamaan Yesus itu. Probatio. Cucut, aktorit inkubit probatio. Barang Dengar siapa dulu, Bang. mendalilkan suatu perkara, maka dia Dengar, harus Bang. menunjukkan buktinya. Sekarang tunjukkan Orang- saya. orang Di dalam Roma kitab yang sucinya hidup- orang Kristen. No. Sekarang tunjukkan kepada saya di dalam kitab sucinya orang Kristen bahwa Yesus hanya utusan. Perhatikan, only one, Matius hanya utusan. 15, bahkan Oke. di dalam Yohanes 17 Oke, nomor kita 3. buka. Pelan-pelan kita uji. Hanya utusan ya. Yohanes 17 nomor 3. Oke. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Saya kita buka. bernarasi dulu, abangku. Habis itu Anda. Nah, kita Anda baca jawab. dulu. Biasakan Jangan kita tegang tunjukkan kali. datanya dulu, baru Anda jelaskan. Jangan tegang kali. No, tidak kejang. Di Oke, kita situ baca. Yesus mengatakan hidup kekal No, kita mengenal baca Dia sebagai sebentar. apa? Zuma. Kita baca sebentar. Inilah hidup yang kekal, bahwa hidup mereka kekal. mengenal Engkau satu-satunya Theos yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Di mana hanya utusan di sini? Hidup kekal itu Di mana diperoleh- hanya utusan? Loh, Saya Anda mengatakan hanya saya utusan. bertanya dulu, Di Bang. mana hanya utusan? Saudara, Silakan. kebiasaan buruk jangan ini depan Romo loh. Kebiasaan buruk Di Anda juga situ- jangan dibiarkan di sini. Di situ Yesus mengatakan hidup kekal diperoleh dengan cara mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Jawab. Apakah menggunakan kata hanya di situ? Mulai kacau kau itu. Loh, kamu tadi mengatakan hanya. Menggunakan Hei. kata hanya utusan nggak? Jawab. Dia dikenal sebagai apa di sana? Sebagai utusan. Nah, sebagai utusan. Selain sebagai utusan harus dikenal sebagai apa lagi? Sebagai Bapa dan dia adalah satu. Di mana Yohanes Yesus 10:30. mengatakan hidup kekal harus Oke, mengenal Dia kita sebagai buka. Bapa? Perhatikan di sini Zuma. Oke, kita buka kameranya. Enggak, Kita Yohanes uji 17 utusan. nomor 3. Iya, Yohanes kita 17 uji. tadi itu. Yohanes Kita 17 uji, hidup tenang. Perhatikan di sini. Yohanes 17 kita kunci. memperoleh hidup kekal dengan Iya, mengenal kita Yesus kunci sebagai di apa? situ. Iya, kita kunci. Oke, aku telah Tengok, mempermuliakan lihatlah engkau ini, di bumi saudaraku, Romo dengan Patris. cara menyelesaikan Tengoklah pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Perhatikan Zuma. Tengoklah ini. Oleh itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan itu kemuliaan utusan. yang aku miliki Utusan di sedang hadiratmu berdoa kepada sebelum Bapaknya, dunia kepada ada. Tenang Tuhannya. dulu. Kamu kalau cuman modal potong-potong ayat, Ya, saya juga silakan. bisa Quran Mohon surah izin, Al-Ma'un ayat Romo, 4. mohon Maka izin. celakalah orang-orang yang sholat. Kalau Silakan. cuma modal silakan. potong-potong ayat, saya juga bisa. Oke. Silakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang tunjukkan kepada saya satu manusia yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan dalam Oke. Islam. Silakan. Saya jawab. Baca Yohanes 1, Yohanes 1, Lo pakai dalil 14. dalam Al-Quran. Yohanes Mana sih? 1:14 di situ dikatakan Tunjukkan kepada saya Zuma, Jangan modal utusan congor. yang memiliki Izinkan saya kemuliaan. berbicara. Zuma, Izinkan saya berbicara. ya biasakan menjawab pertanyaan saya pakai Al-Quran. Silakan. Izinkan saya berbicara. Boleh pakai ayat. Kemuliaan yang dimaksud Yesus di sana adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu menundukkan bahwa Yesus masih sebatas rasul utusan. Oke? Yang Anda ingin patahkan tadi adalah Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal mengenal Yesus utusan Iya, Tuhan. makanya Anda tadi saya bilang Sabar kepada dulu. Anda, Zuma. Sabar Zuma. dulu saudara. Silakan. Sabar dulu, gantian kita Silakan. ngomong. Malu sama Romo kita ini, malu. Wih. malu kita. Enggak. Memang seperti itu kalau diskusi itu. Tadi Yesus berkata hidup kekal diperoleh hanya dengan mengenal Dia sebagai utusan Tuhan. Itu hidup kekal, itu kunci. Itu kunci. Lanjut. Anda ingin membantah ucapan Yesus Jangan dengan dikunci. Anda Enggak membawa bantah. Yohanes 17. Anda tunjukkan kepada saya, dengerin Zuma. Dengerin Zuna. Yesus itu mengklaim dirinya itu punya kemuliaan sebelum segala Betul sesuatu diciptakan. sekali, Sekarang benar pertanyaan saya, sekali, saudaraku. di dalam Islam Kenapa yang di punya kemuliaan Islam sebelum sih? segala sesuatu diciptakan siapa?
kenapa di Islam? Di dalam Islam Saya yang sedang- punya kemuliaan sebelum Wah, segala saya- sesuatu diciptakan siapa? Ya, Parah ini. di dalam Yesus Islam itu, yang punya kemuliaan sebelum segala sesuatu diciptakan siapa? Oh, dijawab dulu, Yesus dijawab itu dulu. mulia. Yesus itu mulia. Oke, sekarang pertanyaan saya Tapi kepada Anda. kemuliaannya Di sebagai dalam rasul. Islam bukan permasalahan kemuliaannya Bukan diberikan masalah atau tidak diberikan. Islam ini, Pertanyaan saudara. saya kepada Anda, di dalam Aduh, Islam parah. yang memiliki Parah ini. kemuliaan sebelum Malu dia. segala sesuatu diciptakan siapa? Jawab. Jangan Malu bertanya dia, terus, malu, gantian. malu, Anda bertanya, malu. saya menjawab. Saya bertanya, sebenarnya Anda datang menjawab. di sini. Anda cuman bertanya, ingin saya menjawab. penjelasan. Saya bertanya, Anda menjawab. Hidup kekal itu Sekarang menurut tunjukkan Yesus, kepada saya mengenal Yesus satu manusia yang sebagai punya utusan kemuliaan Tuhan atau sebelum sebagai segala Tuhan. sesuatu diciptakan dalam Islam. Silakan jawab. Loh, Yesus ingin dikenal. bro, jangan supaya cuma modal memperoleh bertanya. hidup yang Kamu kekal. bertanya kepada saya, Ini- saya ini jawab. belum- Sekarang saya enggak- bertanya enggak kepada bertanya kamu, kamu samamu. jawab. Saya tidak bertanya sama Kamu bertanya tadi Yohanes 17:3 Enggak, tadi kamu itu naik ke sini pertanyaan, beri bro. salam aja kagak? Loh, kalau Kau naik kata sini beri salam bagaimana? kagak? Pakai waktu. Atau mengenal dirinya sebagai diam, utusan diam. Tuhan. Itu dulu. Itu dulu. Juma, diam kau. Enggak ada yang bisa Diam. jawab. Kenapa Zuma, kau Zuma, di gini. dunia Romo? Kemuliaan yang Astaga. kau berikan kepadaku. Baca Yohanes 1:14. Yesus menerima kemuliaan. Wajar. Zuma, Dia rasul Zuma, utusan. gini. Yang ingin Zuma, saya terima kamu ilmunya tadi kan di sini. bertanya. Dari mana Zuma, Katolik mengajarkan kamu Yesus tadi itu kan Tuhan? bertanya kepada kita. Sedangkan Zuma, Yesus Zuma, mengatakan hidup Zuma, kekal kamu tadi kan bertanya adalah kepada mengenal kita. dirinya sebagai Saya sudah utusan menjawab Tuhan. pertanyaan kamu. Dalilnya jelas. Sekarang gantian saya bertanya. Coba. Kamu Dalilnya tadi kan jelas. bertanya. Diam. Oke, gini. Nah, dari mana Jackson, Katolik Jackson, mengenal Berarti Yesus kamu sebagai ini mengatakan- kenapa ribut sekali, weh. Dulu. Ini roomnya Ini Berarti Romo. kamu Coba. mengatakan Dan kalau utusan jawaban tidak pantas sedikit Tuhan. kalian Saya sekalian, butuhkan dari Romo yang kita cinta, yang kita hormati. Bukan dari Apakah utusan itu sudah pasti Tuhan, Zuma? Saya butuh Zuma, penjelasan dari Romo. utusan itu sudah pasti Tuhan nggak? Bukan kalian, bukan. Zuma, utusan itu sudah pasti Tuhan. Saya kesini mau bertanya Apakah sama utusan Romo. itu pantas dikatakan sebagai Bukan Tuhan? kepada Zuma, jemaat-jemaat sumbu Zuma, pendek kayak kalian. apakah bukan. utusan itu pantas dikatakan sebagai Tuhan, Zuma? Tidak ada utusan sebagai Tuhan. Kalau Oh, Anda tidak mengatakan, ada. Oke, dengar, perhatikan di kamera ini. dengar Kita buktikan. Keluaran, Anda baca Di dalam Keluaran Islam 6. itu ada utusan Tuhan. Loh, Tuhan kamu diutus nih, saya tunjukkan. Keluaran Kita 6 bukakan nomor ya. 1 Anda baca. Cucut. Saya Musa buktikan kepada kamu kalau disebut- Allah kamu itu utusan. Musa Perhatikan di sini. disebut Saya buktikan Elohim. kepada kamu kalau Allah kamu itu utusan. Perhatikan di sini. Kamu mengatakan utusan itu tidak mungkin jadi Tuhan. Oh, nekat yang nyata kamu. Perhatikan di sini. Saya bukakan dari Ibnu Katsir, hadis yang disohekan. Saya tunjukkan kepada kamu Allah kamu itu utusan. Ayo kita baca di sini. Perhatikan di sini. Ya, oke. Nabi Muhammad bersabda, di hadapan 4 macam orang kelak di hari kiamat, yaitu anak yang baru lahir lalu mati, orang-orang dungu, dan orang-orang mati dalam masa fatrah, serta orang-orang pikun, masing-masing dari mereka mengemukakan alasan membela dirinya. Nabi Lalu Allah Musa berfirman, tenang di dulu, Keluaran kamu ngomong 6 saya biarkan nomor 1 dulu. Panik disebut kamu. Elohim. Kamu panik. Kamu panik. Bacakan saya belum selesai baca. original teksnya kalau ke bawah hadis. Kalau Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya dahulu aku ini siapa Zuma? Allah, telah mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka sendiri. Dan sesungguhnya aku siapa ini Zuma? Aku Allah. Sekarang adalah utusan dari apa teman-teman? Dari diriku sendiri kepada kalian. Cerkon. Allah mengutus Allah. Ada Allah yang mengutus dan ada Allah yang diutus. Kamu tadi bilang Allah tidak pantas. Tuhan tidak pantas dikatakan sebagai utusan. Lah Allah kamu utusan di sini. Ayo dibantah ini. Silakan pakai data. Ngomong itu pakai data kayak saya. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, dan aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, Quran dan Sunnah, menjadi pedoman dalam hidup kamu sehari-hari. Islam Pakai tidak dalil. belajar dari terjemah, adekku. Bacakan Oh ya original bantah. teksnya. Ya nggak apa-apa, bantah Original aja. teksnya, Bantah. coba. Tunjukkan Ya, bacakan original original teksnya. teksnya. Loh Seperti kamu yang itu nggak nunjukkan, boleh. saya tunjuk. Biasakan kalau Pak bantah data itu tunjukkan data Adekku, pembandingnya. Kami bukan Katolik yang hanya umat Wah, terjemahan. anak mental adekku. kamu kan.
Ya. Biasakan kalau mau membantah saya, Jangan kamu kamu tunjukkan data. deklarasi Islam modal terjemahan, Dek. Malu kau di Ya kamu bantah saja Dek. dataku. Kamu bantah saja data saya Cara dengan membantahnya data kamu. tunjukkan original Diutus tuh teksnya, gimana tuh? adekku. Kamu bantah Jelaskan data kepada saya dengan Dek. data kamu. Gitu. Keluaran masa Zuma 6 begini? nomor 1 Zuma. Nabi Musa Zuma. disebut Elohim. Zuma, kamu Elohim bantah data saya. adalah gelar untuk Nabi Musa. Oh, Zuma ini gimana sih? Itu Tadi kan dalil. Zuma bilang Tuhan Katanya itu Zuma tidak ya, Pak. pantas. Nah, Tuhan terus itu kau tidak kasih saya pantas dikatakan terjemahan. sebagai Zuma utusan. bisa bantah Lo kok. Tuhan Udah, kamu gua utusan Bacakan di sini. original teksnya, Sesungguhnya aku ini siapa? Adekku. Zuma. Adekku, Aku ini kau siapa? tunjukkan original teksnya, adek. Sesungguhnya aku ini siapa? Jangan kau pakai terjemahan. Jangan Enggak, pakai kalau terjemahan. kamu mau bantah data saya, kamu tunjukkan data kamu. Coba bahasa Arabnya, sini ku bacakan. Besarin Ya bahasa kamu Arabnya. buka. Coba. Silakan Coba, kamu coba. buka terlebih dahulu. Besarin bahasa Arabnya biar ku bacakan. Silakan sama. kamu buka terlebih dahulu. Ya, Loh kok kamu suruh saya? lah, Kamu yang bantah tunjukkan data saya. Kamu ingin mematahkan argumentasi Iya, Islam kamu dengan kalau terjemahkan mematahkan data membantahkan, saya, kamu adek. tunjukkan data kamu sendiri. Adek. Aktorit incubit probatio. Tunjukkan Barang original siapa teksnya mendalilkan biar ku suatu bacakan perkara, samamu. barang siapa Kamu yang mendalilkan, kamu tunjukkan original teksnya biar ku baca. Ada nggak di situ disebut seperti terjemahan yang kau tunjukkan itu? Ada nggak, Dek? Malu Iya, kau kan? kamu suruh saya. Malu. aktorit Dah, incubit dah. probatio. Saya kesini Barang siapa sekali lagi. mendalilkan suatu perkara, Saya kesini barang mau siapa yang bertanya melakukan kepada Romo yang saya Dia harus hormati, menunjukkan buktinya. Sekarang gini bukan aja, Zuma. kepada Zuma. congor sumbu Zuma. pendek yang Zuma, tidak berilmu. sekarang gini aja. Tolong Kamu hargai. berani nggak berdebat dengan saya? Tenang, kita Saya tentukan tidak tema. ada waktu Kita untuk tentukan Anda tema yang terlebih modal dahulu. Om Melki congor. sebentar, supaya damai, Ini di supaya depan enak. Gini Romo, aja, Zuma. saya menghargai Nggak beliau. apa-apa. Saya Kita sering tentukan tema, dengarkan Zuma. PT-PT Tenang beliau. dulu, Zuma. Saya nonton Selesaikan dulu saya PT-PT berbicara, beliau. Zuma. Saya komen Zuma. di PT beliau dengan hormat. Ulama Saya itu tidak- pernah saya bersabda tidak seperti ini. merendahkan Ulama beliau. itu pernah berkata, Anda diam. adab yang lebih baik daripada Diam. seseorang itu ketika Ya, ada orang adabmu di berbicara depan dia Romo ini mendengarkannya. loh. Ya, saya di adabmu depan kamu juga. Romo. Dengarin gini, Adab- Zuma, supaya adab lebih di depan tertib. Romo. Supaya lebih tertib. Panik tuh. Sebentar. Saya datang Berani ke nggak sini kamu? Nih, saya tantang mau kamu debat. bertanya kepada Romo. Berani nggak Zuma berdebat Adab- dengan saya dengan adab- tema mana adab- yang paling benar berdasarkan adab- fakta sejarah? Yesus adab- Kristus berdasarkan kitab suci atau adab- Isa alaihissalam berdasarkan Al-Quran? Kamu berani nggak Adab- menerima tantangan debat saya? Berani nggak? Adab. Berani nggak? Oke, adab ya. Beradab. Iya. Saya ulangin ya, temanya itu Isa sebentar Om Melki, Iya, boleh. Ya, Kapan? temanya itu Isa alaihissalam Iya, dalam perspektif kapan? Al-Quran dan Oke. Yesus Kristus dalam perspektif kitab suci. Oke. Mana yang dapat dibuktikan berdasarkan kajian Oke. sejarah? Kamu siap Oke. nggak? Baik. Siap? Saya Oke, jawab silakan. sekarang boleh? Pakai Saya jawab waktu, sekarang pakai boleh? waktu. Enggak, Oke, sebaik pakai kali waktu, sorry, mau. silakan. Oke, Silakan, baik. pakai Saya, waktu saya ya, mulai. silakan. Saya yang mulai. Al-Quran sumbernya dari langit, Bibelmu sumbernya dari bumi. Catat itu dulu. Akurat mana pemberitaan dari langit daripada catatan-catatan orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Seperti Lukas, Markus, Paulus, penulis Matius, penulis Yohanes. Ingat, mereka bukan nabi. Mereka bukan penerima firman. Oke? Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berita gaib. Berita yang diusung oleh Al-Qur'an yang tidak melakukan penyelidikan seperti Lukas. Al-Qur'an datang tidak ada penambahan-penambahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama. Intinya, ketika Al-Qur'an itu datang, Nabi Isa diceritakan di dalam Al-Qur'an membela ibunya dari sejak lahir. Ingat, ibu Yesus, ibu Isa dalam Al-Quran difitnah sebagai pesina. Oke? Sebagai pesundal yang kemudian melakukan sesuatu yang tidak senonoh hingga dia hamil. Nabi Isa di dalam Al-Quran membela ibunya. Nabi Isa di dalam Al-Quran dari sejak bayi membela ibu kandungnya yang telah membesarkan dan mengandung dan melahirkan dia dan membesarkan dia seorang diri. Pertanyaan saya, jikalau kebenaran ada di kitabmu, tolong tunjukkan pembelaan Yesus kecil kepada ibunya yang dituduh kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh sampai bapak tirinya Yusuf
ingin menceraikan Maria. Tolong kau tunjukkan pembelaan Yesus kepada ibunya ketika orang Yahudi memfitnah ibunya sebagai pesina, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Talmud. Islam mengatakan bahwasanya beliau membela ibunya ketika dituduh. Apa kata beliau? Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa dikala kecil mengatakan, aku ini hamba Allah, ibuku bukan seorang pesina. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya. Dan aku menghormati ibuku, aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka. Sekarang kau tunjukkan pembelaanmu terhadap Bible, di mana Yesus membela ibunya sejak Yesus bayi. Ingat, Yesus dikatakan Lukas 2:11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, menurut kalian yang lahir Tuhan. Tolong pembelaan Tuhanmu yang bayi bisa nggak bicara ketika dia bayi? Tuhanmu ketika bicara bayi bisa nggak dia bicara membela ibunya? Silakan. Ya, itu ya, terima kasih ya. Ini kebohongan yang nyata, teman-teman. Dia mengatakan bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu yang bersumber dari Allah, datang dari Jibril itu. Oh, tenang. Kamu ngomong tadi saya diam. Lari. Katanya bahas Isa. Kamu ngomong saya diam, saya berbicara kamu diam. Diam. Kita buktikan, teman-teman, kita kupas. Apakah wahyu pertama yang datang kepada Muhammad itu benar-benar nyata atau hanya dongeng dan mimpi pada saat dia ngorok? Perhatikan. Hadis Sahih Bukhari nomor 3, kitab permulaan wahyu, kunci ya. Kitab permulaan wahyu, derajatnya Sahih. Apakah perkataan Zuma itu benar, teman-teman, bahwa wahyu yang diterima oleh Muhammad itu benar dari Allah? Kita baca. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukoir berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Alidz Ukhail dari Ibnu Syihab, ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Muhammad adalah dengan apa, teman-teman? Dengan mimpi yang benar pada saat apa? Pada saat tidur. Jeder kon. Ini kamu bilang tidur, kamu bilang ini adalah dalam bentuk nyata wahyu yang diterima oleh Muhammad tadi yang bersumber dari Allah. Ini pada saat tidur. Wah, apa bedanya dengan saya, Zuma? Saya juga bisa mengaku, tadi malam saya bermimpi bahwa saya itu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Lalu mereka berkata, dari mana kamu dapatnya? Dari mimpi pada saat saya ngorok. Saya juga bisa bersaksi seperti itu. Datanya mana? Siapa yang menyaksikan? Muhammad itu mengkonfirmasi bahwa wahyu yang diterima oleh oleh Muhammad yang bersumber dari Allah itu pada saat apa? Pada saat di dalam gua. Ini yang kamu katakan tadi wahyu dari Allah. Kamu mau bandingkan dengan Lukas. Lukas itu lebih objektif daripada Muhammad. Saya tunjukkan kepada kamu, ya. Makanya kalau misalkan dibawa ke dalam kacamata hukum, Lukas itu lebih objektif, dapat dikaji. Kita buka Lukas 1 ayat 1, perhatikan di sini, ya. Nih. Saya tunjukkan kepada Anda, ya. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Wah, diam dulu. Tadi Kamu katanya mau berbicara bahas saja, Isa saya diam. Yesus. Gimana, teman-teman? Iya, kamu tadi kan sudah menyinggung-nyinggung Lukas. Saya tanggapin. Romo gimana Saya ini, tanggapin. Romo? Kenapa kamu panik? Oh, jangan lari kamu. Kamu jangan lari. Oke, saya selesaikan ya, teman-teman. Oh, dia lari kah? Dia Kabur lari. kan? Kan kabur dia. Memang banyak kelihatan orang cari panggung, ya kan, ya. Membuat satu penjelasan tentang Islam, menguraikan tentang Islam, ya, tapi mereka kemudian menyalahi kaidah Islam itu sendiri. Inilah saudara-saudara kita. Kalau mereka mempelajari terkait dengan Al-Quran, berarti kan harus mereka juga paham bahwa Al-Quran ini tidak hanya berdiri di atas satu surah. Al-Quran ini tidak hanya berbicara mengenai satu keadaan. Tidak hanya berbicara tentang satu umat,
atau satu tempat atau satu keadaan. Tetapi Al-Quran banyak membahas tentang hal-hal yang bisa kita lihat pembuktiannya di akhir zaman. Contoh misalnya, dalam Al-Quranul Karim, innama umirtu an a'buda rabba hazihil balad. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yang dia telah menjadikan suci padanya. Kota ini dijadikan suci. Kalau yang dibawa oleh si Nyinyung itu benar, dan ternyata Ka'bah itu keliru, palsu kata dia, lalu implementasi daripada Al-Quran surah An-Naml ayat 91 ke tempat aslinya itu mana? Kan kudu berjalan itu. Apa yang diterangkan Al-Quran kalau dia imani sebagai firman Tuhan, mutlak harus berjalan. Masakan kemudian nubuah atau kemudian ketetapan Tuhan bisa berubah oleh seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan bahwasanya Rabb hazihil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Berarti kota yang dimaksud oleh si siapa namanya? Siapa namanya itu? Kenapa dibiarkan menjadi kota asing? Kenapa dibiarkan menjadi kota yang tidak disucikan? Sementara yang dijelaskan di situ bahwasanya negeri itu dijadikan menjadi suci oleh Allah. Coba, bagaimana ceritanya? Mana pembuktiannya? Nah, sedangkan yang diceritakan oleh Al-Quran bahwa kiblat diarahkan dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Terbukti enggak? Terbukti. Kenapa kemudian tidak mereka gaungkan itu? Kenapa tidak mereka kemudian jadikan ini loh buktinya orang-orang terdahulu yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, yang hidup pada zaman Nabi Abraham, Ismail dan seterusnya masih sampai hari ini mensucikan kota yang dimaksud sama si kucuk itu, si kucuk. Buktinya nggak ada kan? Yang menggenapi justru Mekkah Mukarramah. Nah, inilah bukti bahwa orang-orang ini orang nggak ada kerjaan, cari panggung aja, yang kemudian tidak perlu terlalu serius kita tanggapi, tapi harus kita tanggapi. Saya kira begitu teman-teman. Halo. Assalamualaikum Bang. Salam, ada caplang. Bang Zuma, saya dari Pekanbaru Bang. Boleh tanya Bang? Boleh. Mengenai Nabi Isa Bang Zuma. Iya. Begini Bang, kita tahu Nabi Isa kan untuk Bani Israel ya Bang ya. Iya. Eksklusif ya Bang ya. Siap. Jadi yang untuk dakwah ke itu Bang Zuma, ke tentara Romawi itu, apakah mereka dihukum fatrah? Karena kalau Musa kan sama Fir'aun ya kan udah diingatin. Jadi pengingat siapa dakwah untuk Romawi gitu Bang Zuma. Makasih Bang Zuma. Iya, jadi tidak seluruh nabi itu diceritakan dalam Al-Quran. Tidak seluruh rasul juga diceritakan di dalam Al-Quran. Enggak. Kita hanya berbicara Torah. Dalam hal ini ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Daud, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nah, kepada mereka di luar, sesuai dengan kaidah, tak ada bedanya dengan Arab jahiliyah, patrah. Makanya saya sering menyinggung ketika saudara-saudara kita non-muslim mengatakan bahwa tidak berlaku lagi Torah itu bagi kami. Maka muncul pertanyaan, memang Torah itu kapan berlakunya untuk kalian?
Sekarang kami sudah tidak makan babi. Sekarang kami sudah bebas makan babi. Memang sejak kapan kalian dilarang makan babi? Gak ada kaitannya. Baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible mereka. Hukum Torah hanya mengikat kaum Yakub, Bani Israel. Begitu juga dalam Al-Quran, Nabi Musa diperintahkan hanya untuk kaumnya. Wa is qala Musa liqaumihi ya qaumi lima ta'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Tapi apa yang terjadi? Falamma zagu azagallah qulubahum. Akibatnya Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu. Ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku. Nah, kaumnya kan? Ya qaumi. Wahai kaumku, mengapa kau menyakitiku? Padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Maka ketika kemudian mereka berpaling dari ajaran Nabi Musa, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Datang lagi kemudian Nabi Isa alaihissalam. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel. Lagi-lagi Israel, keturunan Israel. Inni rasulullahi ilaikum. Aku utusan Tuhan untuk kepada kalian. Ada enggak Al-Quran kemudian menyatakan wahai Bani Roma? Enggak ada. Artinya bahwasanya ikatan simpul akidah umat Islam untuk menuju kepada keselamatan itu dibawa hanya oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas di luar daripada itu, kita tidak memiliki pengetahuan, karena juga Allah mengatakan sebagian aku ceritakan kepadamu, sebagian aku ceritakan, sebagian tidak aku ceritakan kepadamu. Tapi hari ini ketika kita berbicara mengenai kaidah Quran, ya bisa jadi mereka fatrah. Karena kita tidak mendapatkan kemudian informasi bahwa ada Nabi yang diutus kepada mereka secara spesial. Sebagaimana Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya. Sekira begitu, Bung. Terima kasih Bang Zuma. Jazakallah. Siap, 86,3. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kan? Ini kayaknya yang naik. Nih coba kita lihat dulu nih. Aduh, nggak ada lagi. Kamu besok flight jam berapa? Pagi, Dinda, pagi. Waduh. Kuat nggak? Oh iyalah. Nggak, maksudnya kuat nggak malam ini sampai malam-malam? Iya, kuat. Mantap. Pir, naik Pir. Kores aja udah 1600. tidur. Ya, itu dia. Res. Oi! Kang Dito. Iya, saya turun nggak? Bang Handi jam segini mana bisa bangun dia. Udah tidur dia tuh. Apalagi besok dia mau puasa. Hah? Puasa Rabu. Puasa Daud. Oh. Ini segini lemesnya lo Pir, Pade nggak berani naik. Aduh. Tadi yang nanya santun aja kita bisa ngobrol sejaman. Coba kita yang naik di Komal Nyoten. Aduh. Ya, jadi santapan kita di sono. Saya Giliran tadi kita, ayo serang Islam. Tanya apa? tadi gimana, saya Bang? coba itu di Komalnya si Romo Patria siapa namanya itu? Goldeon atau apa gitu ya.
Pedro. Patrice Angli. Iya, saya ke situ serius ingin diskusi baik-baik sama Romonya terkait dengan benang merah antara pengajaran Yesus kepada Katolik. Tapi Romo lebih pilih diam. Jemaat yang ada di situ yang emosian, ngamuk-ngamuk dia. Dibilang gini, ini Nabi Muhammad dalam hadis ini dikatakan dia tidur menerima wahyu dalam mimpi. Saya mau kasih kitab bilangan 12:6, tiba-tiba saya kena lapor. Naik lagi akun saya yang satu diblokir sama mereka. Jika di tengah kalian ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatannya dan aku akan berkata kepadanya melalui mimpi. Ya tidur dong. Lucu. Orang-orang ini apa ya, beragama tapi mereka nggak paham kitab yang mereka pakai. Iya betul. Begitu saya sudah diturunkan, sudah diblokir, di-kick, si Romonya baru bicara sok paten. Betul itu bang, betul. Aku sempat dengar sebentar. Makanya saya tidak ini, bilang aja takut perpuluhan habis. Karena sampai dia ngomong, pas seandainya dia ngomong, kesempatan saya kemudian untuk mengulitinya. Ayo, sekarang kau Romonya, kau paling hebat kan di antara semua yang ada di sini, kau jelaskan latar belakang kok ada bisa ajaran Kristen ajaran Yesus kok jadi Katolik. Di mana itu? Ternyata Romo lebih memilih jalan amankan perpuluhan daripada ini. Daripada berdialog sama Bang Zuma. Yang lain yang kejang-kejang. Pasti dinaikin penghujat-penghujatnya kan? Iya, nggak tahu siapa namanya, nggak lupa saya tadi tuh. Para penghujat. Saya malah yang berikan nasihat, kamu nggak malu depan Romomu yang kita hormati, yang kita hargai ini, melakukan dialog kayak begini, sumbu pendek semua kalian. Saya kan datang sini baik-baik mau bertanya. Yesus itu memberikan kemudian jalan menuju kepada surga keselamatan dengan cara mengenal dia Tuhan atau Rasul utusan. Kejang-kejang semuanya. Aduh parah. Tapi kalau di Komal Islam naik, mereka dipuaskan bertanya. Ini malah kita ke tempatnya begitu kita naik udah mulai tanduknya pada keluar semua, gigi taringnya keluar. Iya betul kawan, namanya Jackson. Klakson. Oten banyak angsuran. Oh, makanya mereka nggak naik ya. Iya, saya berharap Romonya yang ngomong tadi betul. Berharap kali Romo ini angkat bicara. Ternyata enggak. Kalau nggak salah Romo ini juga protes si Edis ya. Ada nggak pernyataan beliau itu yang memprotes Edis terkait dengan rencana iblis? Ya ada. Ada kan ya? Wah, murid saya dibantahnya. Terus ada yang ngomong di YouTube saya bilang gini, kau Suma, Romo Patrik itu tidak pernah hujat Islam. Kenapa justru kau naik ke situ? Sementara Edis yang hujat Islam, kau tidak pernah naik ke sana. Ya ngapain saya harus ladeni orang gila sih? Kan Romo itu kesempatan. Kemudian orang Kristen belajar, ketika ditanya oleh Bang Suma benang merah antara ajaran Yesus yang tauhid dengan ajaran Katolik sebagai Kristen pertama, itu apa? Di mana? Unsur-unsur ajaran Yesus dari tinta merah semuanya itu ketika disusun yang menyebabkan kemudian lahirnya Katolik itu yang mananya?
Ternyata nggak ada. Digubris begitu saya turun baru angkat bicara. Saudara-saudara, tadi saya melihat. Alah, biasa dah bahasa kau itu. Berbau-bau apa gitu. Ya, saya lihat mereka memang saling membenci ya, antara Katolik dan juga Protestan. Nampak kali ininya. Beberapa komal itu apa itu istilahnya mereka ya? 3 Tuhan, apa itu istilahnya? Suruh naik sini semua. Ini komal ini dibuka untuk yang 3 Tuhan. Antar Kristen ribut masalah Tuhan. Al-Quran semakin benar. Mereka berselisih paham tentang Tuhan, tentang oknum yang mereka tuhankan. Rebutan Tuhan. Oh iya, tuntung katanya. Tuntung, betul. Trik-trik. Tungtung kasarung guruna. Allahu Akbar. Ya, guruna, saya ada dalil yang mana tadi ya? Galatia 6 nomor 11 itu pengakuan Paulus menulis sebagai pelanggar hukum Taurat itu yang Galatia 2:18 apa Galatia 6:11 itu gurunda ya? Gimana dek? Gimana? Apanya dek? Itu yang dia menulis dengan keinginannya sendiri. Aduh, saya lupa dari 1 Korintus 11:17. Kenapa itu? Galatia ada gurunda. Galatia 6:11. Galatia 6. Iya. Dia menyatakan bahwa dia menulis bukan firman Tuhan. Iya. Yang huruf-huruf itu dengan tangannya. Nah, itu di Galatia 2:18 kenapa dia takut? Karena merombak kemudian menjadi takut dikatakan pelanggar hukum Taurat, gurunda. Ya, barangkali itu yang disebut munafik. Ya kan ya? Benar nggak? Benar. Iyalah. Celakalah engkau wahai orang munafik. Nah, kalau yang di Galatia itu kan pernah juga saya bawa. Yang Galatia 6 itu terkait Al-Quran. Celakalah engkau yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Itu kenanya itu di situ. Dia mengakui bagaimana dia menulis huruf-huruf dengan tangannya sendiri, kan gitu. Itulah yang dimaksud. Celaka. Apa buktinya celaka ya? Metong. Dipesak Allah. Mata dipijak leher. Al-Quranku luar biasa memang. Ini nggak ada hotelnya loh, nggak ada tapirnya ini, Bos. Di bawah pun nggak ada. Makanya itu ini kita berasa inflasi kapir nih belakangan ini terbalik-balik nih. $1.600 loh, 10%-nya atau 6%-nya aja 80 orang, satu acan nggak ada. Menakutkan. Room api ketika live menakutkan.
Ya, karena sebegitu menakutkannya api, mending kita jualan buku aja, Jip. Silakan. Gua mau masarin buku gua. Ya, izin ya untuk Panglima, Jibril, Bang Handi, dan Kang Dito. Semenakutkannya api ini alangkah sangat kurang kurang afdol kalau ini tidak lestari sampai nanti akhir zaman, ikhwan. Bagaimana caranya untuk melestarikan ini sampai akhir zaman? Kalian tinggal ikuti program Kores ini. Program apa Kores? Program wakaf buku untuk santri. Wakafkan buku ini, jawab tuntas fitnah terhadap Islam, karya dari Ustadz Wafi dan Akhimoto yang dinaungi dalam Apologet Islam Indonesia, ke pesantren. Untuk pertama ini pesantren Darut Tauhid di Bandung, besutannya Agim, ikhwan. Insya Allah kita akan wakafkan buku ini untuk santri-santri di sana. Nah, kalau kalian terketuk hatinya agar lestari pergerakan kami api ini sampai ke generasi-generasi berikutnya, ikuti program ini, ikhwan. Kores targetkan kita bebaskan 300 buku untuk santri di sana. Alhamdulillah sekarang sudah terkumpul 44. Jadi sisa 256. Iya bener, 256 lagi, ikhwan. Ayo. Ini kan kalian 1.600 nih. Ini satu bukunya 100.000. Kalau kalian bebaskan 100.000 per satu buku, 1.600, ini langsung ketutup, ikhwan. Jadi insya Allah besok atau lusa kita langsung berangkat ke pesantren, dokumentasi penyerahan buku untuk santri-santri di sana. Gitu. Jadi tafadhol kalian langgengkan, lestarikan pergerakan kita ini, karena semua argumentasi kita insya Allah sudah terangkum di dalam buku jilid 1 ini. Gitu. Oke, ikhwan, gimana caranya Kores? Kalian DM akun Kores ini untuk mendapatkan nomor rekening pencetak bukunya, atau yang punya nomor Kores kalian chat ke nomor Kores di 0813 3753 4473 gitu. Dan untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam pewakafan program wakaf buku ini, jazakumullah khairan katsiran bil jannah, kami ucapkan gitu. Ya ikhwan, gas. Kalau dari Malaysia macam nak beli bang, bisa, akhi Aji bisa. Tinggal DM aja, kasih alamat, nanti aku cek ongkirnya berapa. Tinggal nambah ongkir doang. Dan ini ikhwan ya, Kores bantu program ini nggak ngambil bati. Jadi memang dari pencetak bukunya 100.000 satu buku. Aku nggak ngambil bati sama sekali dari kalian. Ini supaya cepat kelar aja program ini gitu. Jadi bantu umat, bantu yang jual buku, bantu giroh kalian. Yuliana, saya udah beli Bang Kores, jazakallah khair ukhti. Ini mungkin masih pada belum nangkep ya. Ini buku dibeli bukan buat kalian pribadi ya ikhwan ya. Ini program bukunya kalian beli, ini untuk santri. Kalian beli ini untuk santri. Dairus Norek, DM dulu akhi. Kalau nggak chat ke nomor ini. Ini bukunya berapa halaman ya Jips ya? Belum gue buka 300 lebih. 300-an ya ikhwan. Nih tabelnya segini. 300 lebih. Nggak ada ongkir kalau beli langsung ke Ustadz Wafi. Iya, kalau untuk pribadi tafadol. Cuma kalau untuk apa? Ke Ustadz Wafi COD, bayar ongkirnya begitu sampai rumah. Oh iya. Iya, dan itu ini buat pesantren Ukti, bukan buat pribadi. Jadi misalnya Ukti beli ini buku satu, ini nggak ke Uktinya jamenya, ini ke pesantren nanti, gitu. Alhamdulillah. Nah ini kalian bisa chat ke sini ya ikhwannya untuk yang ingin berpartisipasi wakaf buku, wakaf buku. Salin. Cut. Tuh ikhwan, kalian chat ke situ atau enggak DM. Dua-duanya nanti akan aku kasih norek pencetaknya gitu. Dan kalian nanti akan didata sehingga ketahuan bukunya udah 300 atau belum gitu. Ini aku update lagi ya. Sudah ada yang terjual sebenarnya 49 buku ikhwan. Cuma ada beberapa ahlus sedekah mau beli buat santri sekalian buat pribadi, kayak gitu juga nggak apa-apa. Oke? Sip.
Aku tunggu partisipasi kalian Ikhwan. Cepat bikin ini 300 supaya gue berangkat ke Bandung nyerahin ini buku-buku. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang berpartisipasi. Thank you Jibs waktunya. Langsung norek saja res. Kalau langsung norek, gua nggak bisa data bukunya udah berapa kekirim. Kalau langsung norek, misalnya gua kasih norek, terus transfer, terus kalian konfirmasi, ya ke nomor-nomor gua juga sama aja. Gitu, oke, sip. Jadi memang kalau aku bagi ya Ikhwan ya, kontribusi, partisipasi, tenaga, dedikasi kita, mau itu di kerjaan, di rumah tangga, di tongkrongan, di agama gitu, kebagi 3 variabelnya. Ada waktu, tenaga, sama finansial. Kalian bisa yang mana, itu yang kalian lakukan. Gua nggak ada finansial, tapi waktu dan tenaga punya. Nah, gua berkutat di situ. Kalian nggak punya waktu, nggak punya tenaga, finansial kalian pakai. Ketemunya di mana? Di program untuk umat. Nah, inilah saatnya kalian berfastabiqul khairat. Gas. Kalau saya beli lagi, kalau misal mau transfer kemana, Bang? Nah, Ukhti Yuliana, chat ke nomor aku, nanti aku kasih nomor rekening yang cetak bukunya, gitu. Karena semua untuk program wakaf buku ini, semua aku keep dulu di gudangnya yang nyetak buku. Sampai kekumpul 300, baru ini dibawa sekardus-kardus ke pesantren Darut Tauhid. Nomor gue kelihatan gak Jibs itu Jibs? Nampak. Oke, mantap. Ke situ ya Ikhwan ya. Kalau yang ribet mau DM dulu, DM silahkan, gue balas juga. Ini gue sampai lihat-lihat room lain loh. Di room lain juga nggak ada kapirnya loh. Maka dari itu kita harus mantep ilmu Islamnya juga Ikhwan, sehingga kita bisa dakwah kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Halid Basalamah. Mantap, sini ada siapa nih? Ini ada Akhi Dairus, keren. Ini aku kasih ya, norek. Kalian 1000 berapa nih? 1500 beli satu orang satu buku aja, langsung kelar ini program. Mantap, Akhi Dairus. Tuh, udah. Ustadz Halid sama Uwas bukannya beda, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma ada yang cabang salaf, ada yang cabang Nahdlatul Ulama gitu. Berapa harga duit Malaysia? Kalau 100.000 di Malaysia berapa tuh? 35 ringgitan. Oke. Iya, 35. Benar. Oke, Malaysianya di mana, Akhi Aji? Malaysianya di mana? Coba aku cek ininya, ongkirnya. Gurunda Zuma itu juga Ustadz Bang Kores, semua yang di sini Ikhwan Ustadz. Ustadz itu datang dari pengakuan kita pribadi kepada seorang yang ilmunya melebihi kita gitu. Bukan dari sekolah. 25,10. Itu harga bukunya. 25 ringgit. 25 ringgit. Alah, pergi. Murahnya. Pergi nasi kandar habis pun 25 ringgit. Boleh lah. Boleh lah. Ken. Sarawak di Kuching. Di Kuching ke? Tak tengok ongkirnya. Apa jatuhnya ya? Bogor ya. Bogor, Kuching, Sarawak, ongkir. Oh, murah lah. Cuma 70 sampai 95 ribu. Dalam 15 ringgit Sorry baru nyimak, ada program apa ya? Ada program wakaf buku untuk santri. Bukunya itu berjudul Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam, jilid 1 dengan tema ketuhanan. Penulisnya itu Ustadz Abdul Wafi dan Akhi Kirios Moto. Disponsori oleh Apologet Islam Indonesia. Satu bukunya 100.000.
Nanti buku ini akan diwakafkan ke santri-santri di pesantren Darut Tauhid, besutannya AA Gimnastiar. Oke, siap Akhi Ardana, tapi sebentar. Tuh. Wah, ada jilid 2-nya nanti. Ada. Ini sudah digodok antara internal API. Nanti temanya akan ke arah kalau nggak salah kenabian ya, Jips ya? Betul, kenabian. Iya. Jadi kan ini pertama ketuhanan nih, syubhat-syubhat tentang ketuhanan. Nanti yang jilid keduanya itu tentang kenabian. Jatuhnya nanti soal moralitas gitulah. Dan di sini nggak cuma jawab tok ya, ada counternya ya. Ada counternya ya. Iya, dan yang keduanya itu mantap. nanti ada catatan atau tulisan dari Bang Zuma juga, habis itu dari Ustadz Dio juga. Pokoknya karya api lah. Yo X, ini warisan kita untuk umat salah satunya. Kalau sumbang dana aja bisa bang? Nggak bisa dong, pasti jadi buku gitu loh. Misalnya nyumbang Akhi berapa? 500, jadi buku 5. Gitu. Tak ada orang Kristen naik ke, kami maukan hiburan untuk tidur nih. Ayo Susanti. Jadi ya gini Ikhwan, whatever happen di room debat muslim, kalian stay di room debat muslim, jangan ke room penghujat. Mau ngapain kayak itu muslim, diam di muslim. Mau nyanyi kek, mau drama kek, mau curhat kek, diam di room muslim, jangan ke room penghujat. Kenapa? Kalian mau ngapa-ngapain di sana dihitung sama media sosial, sama platform itu viewer. Mau ngetik apa aja. Karena itu dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Maidah 140 ya, Bang. Ya. Berkumpul bersama-sama orang kafir ketika mereka mengolok-olok. Wih, Akhi Ardana jazakallah khair. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Tuh, Akhi Ardana 2 buku Ikhwan, alhamdulillah. Jadi 46. Catat-catat dulu. Ayo Itu yang lain, berarti yang lain. Nanti begitu santrinya buka bukunya dan dibacakan, itu berarti setiap ilmunya yang santri itu terima, yang beliin bukunya dapat juga. Habis itu nanti santrinya menyebarkan ilmunya, kalian dapat juga. Wah, itu investasi yang smart. Soheh, Ikhwan gitu. Setiap argumentasi yang keluar dari buku ini dan diajarkan dari generasi ke generasi ke generasi, kalian terus amal jariahnya sampai gitu. Karena Allah Maha teliti. Itu sama aja kayak beliin enggak. Kalau beliin kita bayarin air wudhu di masjid aja dipakai sholat, habis itu udah. Nah, ini kalau buku kalau dibaca 2-3 kali, disebarin 2-3 kali, waduh. Terus itu terus-terusan bre. Dan kalian akan merasa sangat beruntung sekali. Udah kita tanah masjid dipakai sholat terus. Wih, yo X. Gue mau ngapain ya? Oh iya, mau nyari template. Iya, jadi kalau kita nongkrong di room-room kafir dan viewernya jadi naik dan dia jadi masuk FYP Muslim, itu nanti kalau ada yang imannya tergoyang, atau ada yang murtad, atau ada yang ini, yang ada yang itu kalian masuk loh, itu dosa jariahnya tuh ikut loh itu. Iya gak sih? Halo, horor banget lu cerita. Iya gak sih? Betul gak? Ini ya memang semenakutkan itu kalau menurut gue ya. Memang semenakutkan itu. Gue jadi kayak support mereka untuk udah dibawa mau beli buku terus. Kemana katanya? Mantap. Ke sini.
Fadol. Nih, tuh ke situ Ikhwan chat ya. Ini alhamdulillah pada berderet. Bismillah, kelarlah malam ini. Bismillah. Ya wajib beli tuh buku tuh, bagus tuh teman-teman. Di situ nanti kamu bisa belajar. Oh, pertanyaan Oten begini, oh ini loh jawabannya gitu loh. Basic Hardcover lagi bukunya. berapologet. Betul. Kalau buku saya belum belum rilis buku Tatang Sutarman. Apa? Tatang Sutarman. Belum. Bang Andi tuh bikin buku 2 kayaknya. Kalau nggak Tatang Sutarman, Tatang Suherman. Yang mana Bang Andi? Suherman, jilid 2 nanti. Sutarman dulu. Kita ke sasarannya dulu ke Jawa Barat. Kalau Suherman kan sasarannya ke Jawa Timur. Gitu. Tapi saya minta nanti Bang Jibril juga nih bantu saya, Bang Jibril ya. Apa itu? Buku Tatang Suherman jilid 2 aku juga. Siap. Abang mau di print berapa ribu kopi, Bang? Sasarannya sih penduduk Indonesia kan berapa juta ya? 270. Iya. Dikurangilah di luar agama Islam berapa persen ya kira-kira. Itu sih eksemplarnya. Kalau 10% aja berarti 270 kurang 27 berarti 250-an, 240-an. Ya 240 lah. Gede itu modalnya tuh. Nomornya Akhi Daudus keren nih. Cuma berapa nih? 10 anjir. Kok bisa ya? Itu old money. Old money, oke. Old money. Oh ini. Siap Bunda Mama. Gua di laptop kagak bisa bikin kagak bisa ngirim stiker ya. Kagak bisa. Iya Jadi kalau mau balas salam ke HP dulu gua. Ember. Banyuma jangan sampai ketiduran. Gurunda kasih ribut-ribut dikit dialog aja bangun Gurunda tuh pasti. Selama belum kenyang cari terus sama Gurunda itu Ikhwan. Ntar nanti 3:30 diteleponin Res. Diteleponin. Iya teleponin terus. Iya flight pagi katanya tadi. Oh iya besok berangkat Gurunda ya. Aduh. Bukan lebih besok, bentar lagi. Ya Allah.